COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disebut dengan SARS-CoV-2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru yang menyebabkan pneumonia. Coronavirus atau COVID-19 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 yang juga disebut dengan virus corona. Penyebaran yang sangat cepat membuat beberapa negara menetapkan kebijakan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan berskala besar atau disebut dengan PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Menurut data yang dirilis oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 05 Mei 2021 adalah 1.677.274 orang dengan jumlah kematian 45.000 lebih. Dari kedua angka ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kematian karena COVID-19 di Indonesia mencapai 2,7%. Tingkat kematian adalah persentase jumlah kematian dari seluruh jumlah kasus kematian yang disebabkan oleh COVID-19 yang sudah terkonfirmasi dan sudah dilaporkan. Merujuk pada data tersebut, tingkat kematian berdasarkan kelompok usia dapat dilihat sebagai berikut. 0-5 tahun berkisar dari 0,58%, 6-18 tahun 0,20%, 19-30 tahun 0,30%, 31-45 tahun 1,6%, 46-59 tahun 4,36%, lebih dari 60 tahun mencapai 11,98%. Dari seluruh penderita COVID-19 yang meninggal dunia, 0,6% berusia 0-5 tahun, 0,7% berusia 6-18 tahun, 2,8% berusia 19-30 tahun, 11,4% berusia 31 sampai 45 tahun, 35,9% berusia 45 sampai 59 tahun, dan 48,7% berusia 60 ke atas. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 56,6% penderita yang meninggal dunia akibat COVID-19 adalah laki-laki, sedangkan 3,4% sisanya adalah perempuan. Penyebab COVID-19 sendiri disebabkan oleh SARS-CoV-19, yaitu virus jenis baru dari coronavirus, kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus corona bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai dengan sedang seperti flu hingga sistem pernapasan paru-paru seperti pneumonia. Lalu, bagaimana awalnya COVID-19 menular ke manusia? COVID-19 awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu diketahui bahwa infeksi ini juga bisa menular dari manusia ke manusia. Penularan bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 bersin atau batuk, lalu memegang mulut, hidung, dan mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah menyentuh benda yang terkena air ludah penderita COVID-19, kontak jarak dekat kurang dari 2 meter dengan penderita COVID-19, lalu tidak menggunakan masker. Faktor risiko COVID-19 dapat menginfeksi siapa saja tanpa terkecuali, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila menyerang orang lanjut usia, ibu hamil, perokok, penderita penyakit tertentu, dan orang yang memiliki daya tahan yang lemah. Karena COVID-19 ini rentan tertular, oleh karena itu, orang yang merawat pasien COVID-19 sangat dianjurkan atau sangat disuruh menggunakan APD atau alat pelindung diri. Selain itu, pemerintah bersama perusahaan farmasi dan berbagai institusi kesehatan
juga tengah mengembangkan dan meneliti vaksin COVID-19. Setelah melalui uji klinis dan dinyatakan efektif dan aman diberikan kepada manusia, maka pembuatan vaksin COVID-19 akan terus digunakan atau akan terus dikembangkan untuk mencegah COVID-19 menyebar luas. Gejala COVID-19. Gejala awal infeksi COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, seperti demam, batuk kering, sakit tenggorokan, sakit kepala, dan lain-lain. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat biasanya mengalami demam tinggi, batuk berdahak atau berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut di atas muncul ketika awal tubuh bereaksi melawan COVID-19. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi COVID-19, yaitu yang pertama, demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Kedua, batuk kering. Ketiga, sesak napas, dan lain-lain. Selain gejala di atas, ada beberapa gejala lain yang jarang terjadi, tetapi bisa juga terjadi apabila munculnya infeksi COVID-19, yaitu mudah lelah, nyeri otot, nyeri dada, sakit tenggorokan, sakit kepala, mual atau muntah, diare, hidung tersumbat, menggigil, bersin-bersin, hilangnya kemampuan mengecap atau kemampuan mencium bau, dan lain-lain. Gejala COVID-19 bisa muncul dalam 2 hari sampai dengan 2 minggu setelah seseorang terinfeksi virus corona. Sebagian pasien COVID-19 pun ada yang mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut dengan hypoxia. Selain itu, beberapa laporan kasus juga menyebutkan bahwa sebagian pasien COVID-19 dapat mengalami ruam kulit. Untuk memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, maka diperlukannya rapid test atau PCR. Seperti yang kita ketahui bahwa corona telah mengubah semua tatanan kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah kesehatan. Lalu, bagaimana cara masyarakat saya menjalani protokol kesehatan? Yuk kita lihat. Salah satu protokol kesehatan yang diterapkan di lingkungan saya yaitu menyediakan tempat pencucian air umum. Yuk kita coba. Telah tersedianya tempat pencucian umum di depan rumah-rumah warga adalah sebuah bentuk kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan yang sedang mereka jalani selama masa pandemi saat ini. Cuci tangan yang benar dilakukan sebaiknya 20 detik. Selanjutnya merupakan wawancara saya dengan masyarakat di lingkungan saya. Baik, sudah ada bersama saya sekarang dengan Ibu siapa? Ibu Yani. Baik Ibu Yani, menurut Ibu Yani, apakah protokol kesehatan di lingkungan kita sudah berjalan dengan baik? Menurut Ibu mah belum terlalu ya Neng. Soalnya gimana ya, masih ada aja masyarakat yang belum kemana-mana pakai masker. Itu juga Ibu juga sama belum sih, soalnya menurut Ibu juga ribet ya Neng. Terus masih banyak aja warga-warga di sini yang belum gotong royong terus-terusan kerja bakti gitu Neng. Baik Ibu, apakah tidak ada konsekuensi yang ditetapkan oleh masyarakat sendiri terhadap ketidakpatuhannya protokol kesehatan? Tidak ada ya Neng, di sini mah biasa aja juga gitu tuh. Jadi masih biasa banget ya Bu? Kayak nggak ada apa-apa ya Bu? Iya benar. Menurut Ibu Yani, apakah lingkungan kita sudah terbebas dari COVID-19? Belum Neng, masih banyak. Bahkan tetangga saya aja kemarin kena COVID. Menurut Bu Yani, apakah kesadaran masyarakat itu perlu?
dan Perlu, penting. Neng. Perlu, Neng. Oh, baik, terima kasih Bu Yani atas wawancaranya. Sama-sama, Neng. Menurut saya sendiri, solusi yang tepat untuk coronavirus ini yaitu kesadaran masyarakat sendiri. Lalu harus adanya tindakan tegas yang diambil oleh aparatur setempat atau pejabat setempat guna meminimalisirkan terjadinya penyebaran virus corona di daerah masing-masing. Lalu harus diadakannya rapid test untuk mencegah atau memastikan bahwa masyarakat terbebas dari virus corona. Sekian merupakan dari identifikasi masalah yang ada di lingkungan saya dan solusi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya Elisa Septi Anugrah, mahasiswi angkatan 2020 Pendidikan Khusus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.